Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yon Marhanggara. Ya teman-teman, jadi pada video kali ini aku udah lama banget ya nggak ngupload video. Akhir kemarin kayaknya ngupload video terkait sosial eksperimen gitu ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, ya mungkin bisa tonton video aku gitu ya. Misalnya ada kebermanfaatan ya, semoga bisa diambil sisi positifnya gitu. Kalau misalnya ada sisi negatifnya tinggal aja gitu. Karena memang sebagai manusia kita harus mengambil sisi positifnya dan kita terapkan pada kehidupan kita kalau misalnya itu bisa kita terapkan. Jadi pada video kali ini aku ingin sedikit sharing terkait jurusanku, yakni psikologi. Karena memang sekarang aku sedang menjalani studi sebagai mahasiswa psikologi di salah satu univ di Yogyakarta dan sekarang sedang menyusun skripsi. Jadi mohon doanya untuk teman-teman agar skripsi yang sedang aku jalani ini lancar dan bisa untuk lulus tepat waktu, dan nantinya mungkin mohon doanya untuk melanjutkan sebagai profesi mengambil gelar psikolog. Amin. Ingin sekali aku sharing gitu ya, karena memang masih banyak sekali kalangan masyarakat ya, ataupun katakanlah bagi teman-teman yang sekiranya belum paham terkait jurusan psikologi, ada mungkin yang menganggap bahwasanya jurusan psikologi adalah jurusan dukun, paranormal lah segala macam, bisa membaca pikiran orang, bisa membaca masa depan dan sebagainya. Dan saya sebagai mahasiswa psikologi harus berperan untuk katakanlah mengedukasi terkait mungkin yang salah harus kita katakan salah, yang benar harus kita katakan benar. Maka saya di sini ingin sedikit sharing terkait apa sih sebenarnya jurusan psikologi, dan mungkin nanti bagi teman-teman ya atau yang ingin mengambil jurusan psikologi sebenarnya apa sih nanti yang dipelajari. Jadi teman-teman, psikologi itu apa sih gitu? Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari terkait mental, pikiran, dan perilaku manusia gitu. Nah, tadi dari pengertian tadi sudah kita ambil nih bahwasanya subjeknya itu siapa sih? Subjeknya adalah manusia gitu. Sebagaimana dengan teman-teman kita yang mengambil jurusan teknik mesin, maka mereka subjeknya ya mesin-mesin seperti itu ya. Terus misalnya jurusan arsitek, maka subjek mereka adalah bangunan-bangunan terkait perancangan-perancangan, pengukuran-pengukuran, dan seperti itu gitu. Jadi ya halnya seperti kita ya mahasiswa psikologi, maka subjeknya adalah manusia gitu. Bagaimana kita mencoba untuk memahamin ya, baik itu dari perilaku dan tindakan mereka keseharian seperti apa gitu. Kita mencoba memahami pola-pola apa sih yang menjadi penyebab ya, sehingga nanti adanya stimulus itu bisa menghasilkan respon seperti apa gitu ya. Jadi ada yang namanya nanti pemancing dari suatu tindakan itu apa sih, dan nanti akibat dari ada tindakan itu seperti apa. Nah, itu pola-pola seperti itu yang kita coba pahamin dari manusia gitu. Jadi tidak ada yang katakanlah kita bisa seperkian detik tahu, oh ini orangnya seperti ini gitu, ini orangnya introvert, ekstrovert, oh ini orangnya pemalu, oh ini orangnya pemalas. Kita nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi perlu ada yang namanya menginterpretasi kita ada yang namanya observasi, wawancara gitu. Bagi teman-teman sekarang yang mungkin masih berada di bangku SMA gitu ya, yang mungkin sekiranya ingin melanjutkan ataupun masih pilih-pilih jurusan gitu, ataupun ingin memilih jurusan psikologi, aku harapkan ataupun aku sarankan untuk teman-teman coba deh melakukan tes bakat minat terlebih dahulu gitu, agar benar-benar nanti mantap ya. Ketika teman-teman memilih jurusan psikologi, memang teman-teman sudah memiliki seperti bakat dalam diri teman-teman gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ya hanya suka-suka aja, tapi teman-teman sebenarnya memiliki bakat terpendam yang lainnya gitu ya. Jadi aku harapkan coba teman-teman ya lakukan tes bakat dulu terlebih dahulu. Setelah teman-teman melakukan tes minat bakat, coba nanti teman-teman melakukan browsing, searching gitu ya. Ya biasanya ada univ yang memang mengharuskan teman-teman dari lulusan mungkin SMA-nya tadinya IPA gitu ataupun IPS gitu. Jadi coba browsing gitu. Tapi ada juga kampus-kampus yang memang tidak memperhatikan hal seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya coba teman-teman browsing terlebih dahulu ya terkait hal itu gitu. Agar nantinya teman-teman bisa mempersiapkan nih, misalnya teman-teman memang dari IPA ya coba nanti bisa mempersiapkan dari berbagai hal pelajaran IPA ataupun IPS nanti dari IPS-nya seperti itu, agar untuk persiapan dan teman-teman ya ada gambaran, oh ternyata kampus aku ini nantinya lebih kepada IPA ataupun lebih pada IPS gitu ya. Nah, mungkin harus kita ketahui juga teman-teman ya, bahwasanya apa sih perbedaannya antara psikolog dan psikiater? Apakah mereka sama gitu? Karena mungkin masih banyak juga ya yang mempertanyakan terkait psikolog dan psikiater gitu. Oke teman-teman, psikiater itu adalah dokter spesialis kejiwaan gitu. Jadi psikiater ini harus masuk ke jurusan kedokteran dan mengambil spesialisasi kejiwaan. Karena mereka seorang dokter, maka mereka bisa memberikan obat ataupun resep. Nah, kalau psikolog itu apa? Nah, jadi psikolog itu bukan dokter ya. Jadi psikolog itu tidak bisa memberikan obat ataupun resep. Dan psikolog pun tidak perlu mengambil jurusan kedokteran, tapi mengambilnya adalah jurusan psikologi. Lalu peminatan dalam psikologi itu apa aja sih? Nah, salah satunya seperti peminatan klinis gitu ya, psikologi klinis. Nah, kita cukup tahu bahwasanya kerjanya ngapain aja, yaitu seperti konseling terhadap orang-orang yang mengalami stres, depresi, ya, lalu gangguan-gangguan lainnya ya, seperti mungkin skizofrenia, psikopat, ya,
Dan bisa juga seperti pendampingan terhadap korban kecelakaan pesawat, korban bencana alam, seperti itu. Nah, lalu ada yang selanjutnya yaitu PIO ya. PIO itu adalah psikologi industri dan organisasi. Dari namanya industri dan organisasi sudah jelas bisa bekerja di perusahaan, pabrik, ya ataupun yang lainnya. Nah, biasanya ditempatkan sebagai HRD. HRD itu apa? Yaitu Human Resource Development. Nah, itu meliputi seperti rekrutmen karyawan, yaitu pelatihan-pelatihan karyawan, penempatan karyawan, seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu ada peminatan psikologi pendidikan. Itu lulusannya bisa membantu mengembangkan proses belajar mengajar di sekolahan, agar tahu apa sih kendala-kendala yang terjadi pada proses belajar siswanya, lalu bagaimana sih seharusnya guru untuk menerapkan sistem pendidikan pengajaran kepada murid-muridnya agar lebih efektif dan efisien diterapkan kepada siswa-siswanya. Nah teman-teman, itu ada beberapa hal yang mungkin bisa aku bagikan pada kali ini. Nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kita diskusi di kolom komentar ya, seperti itu, ataupun bisa juga melalui DM di Instagram aku. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, ya insya Allah bisa aku jawab ya. Kalau misalnya ada kekeliruan, kita diskusi di bawah gitu ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.